Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hamba Allah jamaah Al-Furqan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan kita ke penghujung bulan Ramadan, yakni di hari ke-29, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan juga dengan hari raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan dengan datangnya Idul Fitri dosa-dosa kita baik yang telah lalu maupun yang baru kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hamba yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara saudara kita yang masih mempunyai pemahaman bahwa Idul Fitri itu adalah hari kembali kita bersih dari dosa. Dan itu tentunya harapan kita para hamba sekalian. Mesti setiap mukmin berharap selepasnya bulan Ramadan dan tibanya hari raya Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sebenarnya makna Idul Fitri ini adalah sebenarnya telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, sebagaimana sabda beliau berikut ini: As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Hari mulai berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Hari fitri, yakni Idul Fitri, adalah hari di mana kalian semua berbuka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hari Idul Fitri itu adalah hari di mana kaum muslimin berbuka, yakni kaum muslimin pada hari tersebut tidak berpuasa di siang harinya. Itu dinamakan berbuka. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu disebut dengan Idul Fitri, yakni hari raya di mana pada hari tersebut kaum muslimin berbuka, tidak berpuasa lagi, karena haram berpuasa di hari raya Idul Fitri. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita beranggapan bahwa semua umat Islam yang berpuasa kemudian dia pasti bersih, terbebas dari dosa setelahnya, yakni ketika memasuki hari Idul Fitri, maka ini tidak beralasan, karena belum tentu. Dari mana kita bisa memastikan bahwa puasa kita di bulan Ramadan diterima dan dosa-dosa kita diampuni? Kita hanya bisa berusaha secara maksimal dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan mengampuni atas segala dosa-dosa kita. Akan tetapi tidak pasti adanya bahwa setiap muslim akan diampuni dosanya ketika memasuki hari raya Idul Fitri. Para hamba yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran surah An-Najm ayat ke-32. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau berkata, "Tamdahuha wa tashkuruha wa tumannu bi'amalikum." Yakni janganlah kalian memuji diri sendiri dan mensyukuri diri sendiri serta membanggakan amal sendiri. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas bahwa yang mengetahui apakah kita setelah selesainya melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh itu terampuni dosa-dosa kita semuanya dan kita kembali bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya di dalamnya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan insyaallah ketika Idul Fitri datang kita kembali bersih dari dosa-dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hafal, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharap adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharap adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis yang lain juga, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dan siapa yang berdiri menegakkan qiyamul lail, yakni salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan serta mengharap adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, dari ketiga hadis tersebut saja, insya Allah jika kita melaksanakan puasa dengan optimal, kemudian sholat kita jaga secara optimal, qiyamul lailnya juga optimal, bahkan kita beriktikaf dan menghidupkan malam-malam agar mendapat malam Lailatul Qadar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa makna Idul Fitri sendiri adalah bukan hari di mana kita kembali ke suci, akan tetapi makna Idul Fitri sendiri yang benar adalah hari kembali kita makan di siang hari setelah selama sebulan penuh kita di siang harinya berpuasa. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili tim Al-Furqan TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali di dalam penyampaian kami selama 29 hari atau 29 kali kultum ada yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di waktu dan kesempatan yang terbaik tentunya. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.